Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang sangat menarik kita bahas karena bertepatan pada bulan Ramadan ini, dan kita pun mau sudah berakhir di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah dan rahmah, yang dimana di akhir ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi zakat fitrah setiap diri manusia. Namun ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah ketika setan mencuri zakat fitrah di masa Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat membuat konten kebaikan ke depannya. Kisah setan mencuri zakat fitrah di masa Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendapatkan amanah dari Rasul untuk menjaga harta zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Abu Hurairah lalu melaksanakan amanah Rasulullah SAW tersebut. Namun pada suatu malam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menumpahkan gandum zakat dan mencurinya. Aksi itu akhirnya kepergok oleh Abu Hurairah. Beliau lantas menangkap dan menawan maling itu. Abu Hurairah pun berkata kepada si maling, "Demi Allah, kan kuadukan kau kepada Rasulullah SAW." Kata Abu Hurairah kepada maling tersebut. Si maling lantas memelas dan merayu, "Ampun, kondisiku sangat butuh," jawab maling tersebut. "Diriku juga punya keluarga yang sama-sama butuh ini." Karena kasihan, si maling lantas dilepaskan oleh Abu Hurairah untuk pergi pulang. Di pagi harinya sebelum sempat melapor, Abu Hurairah sudah ditanya duluan oleh Nabi Muhammad SAW. "Hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah lantas menjelaskan bahwa maling laki-laki itu mengaku bahwa ia dan keluarganya tengah butuh makanan. Karena kasihan lalu si maling dilepaskan oleh Abu Hurairah, jawab Abu Hurairah. Nabi lantas berkata, "Dia sudah membohongimu. Ia akan datang kembali nanti." Abu Hurairah pun lantas menjaga harta fitrah kembali. Dan benar saja di malam kedua laki-laki itu datang kembali. Ia menumpahkan gandum dan mencurinya. Abu Hurairah pun berhasil kembali memergoki dan menangkap si maling itu. Berkata Abu Hurairah kepada si maling, "Kau benar-benar akan kuadukan kepada Rasulullah SAW." Namun hal tak terduga si maling itu pun kembali merengek. "Ampun, lepaskanlah aku," kata si maling. "Aku dan keluarga aku sangat butuh. Ku janji tak akan kembali maling lagi ke sini," kata maling tersebut. Namun karena Abu Hurairah pun merasa kasihan kepada maling itu, dia pun kembali melepaskannya si maling itu untuk pulang ke rumahnya. Kemudian saat pagi hari tiba, Nabi lebih duluan bertanya kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, apa yang diperbuatkan oleh orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah pun lalu menjelaskan bahwa pencuri itu mengaku melarat dan keluarganya tengah kelaparan butuh makanan. "Karena kasihan maka pencuri itu aku lepaskan lagi," kata Abu Hurairah kepada Rasulullah. Nabi Muhammad lantas bersabda lagi, "Dia sudah membohongimu dan ia akan datang kembali dan lagi." Namun benar saja di malam ketiga Abu Hurairah terus berupaya menjaga harta zakat fitrah itu. Namun tiba-tiba maling itu datang lagi. Ia menumpahkan gandum dan mencurinya kembali. Orang itu benar-benar gak ada kapoknya untuk mencuri, meskipun ditangkap berkali-kali oleh Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah pada malam ketiga ini pun akhirnya kembali memergoki dan menangkap si maling itu. Dia pun berkata, "Kau benar-benar kan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Sudah 3 kali kau maling. Katanya kau tak akan kembali lagi, tapi nyatanya kau masih kembali." Namun laki-laki itu kembali merengek memelas kasihan dari Abu Hurairah agar dia melepaskannya. Si maling berkata dan berlagak sok alim, "Ampun, lepaskanlah aku. Aku akan mengajarimu sebuah kalimah yang bermanfaat untuk dirimu." Lalu bertanyalah Abu Hurairah, "Apakah kalimat itu?" Si maling itu pun menjawab,
ketika kau mau tidur di kasurmu, bacalah ayat kursi sampai selesai. Adapun manfaatnya, Allah akan selalu menjaga dirimu, serta setan tak akan mendekatimu sampai waktu pagi tiba. Abu Hurairah lantas terenyuh lagi dan melepaskan si maling itu kembali lagi. Hebat sekali rupanya Anda maling, tapi bisa ceramah seperti ustaz. Saat pagi hari tiba, sebelum sempat melapor, seperti biasanya, Nabi lebih dahulu bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang sudah diperbuat oleh orang yang kau tangkap tadi malam?" tanya Rasulullah. Abu Hurairah lantas menjelaskan peristiwa dan pengakuan maling tadi malam. Bahwasanya laki-laki pencuri itu sudah mengajari Abu Hurairah sebuah amalan bermanfaat, yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi saat hendak akan tidur, maka faedahnya adalah akan dijaga Allah dan dihindarkan dari setan hingga pagi. Karena itulah maling itu kembali dilepaskan. Mendengar hal itu, Nabi kembali bersabda, "Yang dia ucapkan itu benar, namun sebenarnya dia itu adalah pembohong." Tahukah kau Abu Hurairah, siapakah orang yang berkata hingga 3 malam itu? Abu Hurairah berkata, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Nabi Muhammad pun bersabda, "Ternyata selama ini yang selalu datang mencuri zakat tiap malam adalah setan yang menyamar menjadi seorang laki-laki." Dan ternyata selama ini yang ditangkap oleh Abu Hurairah, yang menyamar sebagai sosok seorang laki-laki dan juga mencuri zakat fitrah adalah dia setan. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa setan dari kalangan jin bisa berubah wujudnya menjelma jadi manusia. Setan juga bisa memerintah seseorang untuk berbuat ketaatan seperti ibadah, tapi tetap asal setan adalah seorang pendusta. Dari sini Abu Hurairah telah diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW agar tak membaca amalan diperintahkan setan, tetapi lakukanlah amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya yang benar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.